Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Konon ada 4 orang darwis bertemu dan bersepakat untuk mencari benda pusaka, di mana benda itu nantinya akan dipergunakan untuk kemanusiaan. Keempat darwis itu telah mempelajari segala ilmu dan percaya bahwa dengan bekerja sama mereka bisa mengabdi dengan lebih baik. Mereka pun saling berjanji untuk berjumpa kembali setelah 30 tahun. Dan pada hari yang ditentukan mereka pun berkumpul kembali. Darwis pertama membawa tongkat ajaib dari utara. Dengan tongkatnya itu orang bisa sampai ke tujuan dalam sekejap. Sedangkan darwis kedua membawa topi ajaib dari barat. Apabila dipakai, maka orang yang memakainya bisa dalam seketika mengubah diri menjadi orang lain sesuai keinginannya. Adapun darwis ketiga, dari pengembaraannya dan pencariannya di Timur Tengah, ia membawa cermin ajaib. Dalam cermin itu bisa terlihat segala bagian bumi yang dikehendaki. Dan darwis yang keempat, ia membawa piala ajaib dari selatan, yang dengan piala tersebut segala penyakit bisa disembuhkan. Kemudian keempat darwis itu menggunakan cermin ajaibnya untuk mencari sumber air kehidupan, sebuah sumber air yang bisa membuat umur mereka menjadi panjang, yang nantinya bisa mereka manfaatkan untuk berbuat kebaikan demi kemanusiaan. Akhirnya mereka pun berhasil menemukannya. Mereka lalu terbang ke sana dengan tongkat ajaib dan meminum air itu. Kemudian para darwis itu sembahyang untuk melihat siapakah orang yang paling membutuhkan pertolongan mereka. Dalam cermin itu muncul sosok wajah seorang saudagar kaya yang hampir meninggal. Keempat darwis itu segera mengayunkan tongkat ajaib dan terbang. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di rumah saudagar tersebut. Saat hendak memasuki gerbang rumah, mereka dicegat oleh penjaga. "Siapa kalian?" tanya si penjaga. "Kami tabib kenamaan. Saya dengar majikanmu sedang sakit. Bolehkah kami masuk dan menyembuhkannya?" kata para darwis. Setelah dipersilahkan masuk, para darwis ini diantar menuju kamar di mana saudagar kaya itu dirawat. Tapi ketika si saudagar menjumpai darwis, ia meronta-ronta dan mengusir mereka. Lalu salah satu pelayan memberitahu bahwa majikannya sangat membenci darwis, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Mereka pun mengubah penampilannya, jubah-jubahnya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju biasa. Barulah si saudagar mau menerimanya. Kemudian dengan piala ajaibnya mereka berhasil menyembuhkan penyakitnya. Si saudagar sangat gembira, dan karena ia kaya, ia menghadiahi para darwis sebuah rumah. Mereka pun tinggal di rumah itu, dan setiap hari mereka pergi ke tempat-tempat yang berbeda, mempergunakan perlengkapan ajaibnya masing-masing untuk kebaikan umat manusia. Pada suatu hari, sang raja mendengar perihal keempat darwis sakti yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Maka diutuslah beberapa prajurit istana untuk menangkap darwis yang membawa piala ajaib. Kala itu, sang darwis sedang berjalan sendirian, sehingga dengan mudah ditangkap. Setelah dibawa ke istana, darwis itu diantar menuju kamar permaisuri, di mana sang permaisuri tengah terbaring lemas karena mengidap penyakit. "Wahai darwis, sembuhkanlah istriku," perintah sang raja. Sang darwis lalu memberikan obat melalui piala ajaibnya. Akan tetapi usahanya kali ini gagal. Sang permaisuri masih saja terbaring lemas. Melihat hal itu, sang raja menjadi murka dan menyuruh prajurit menyalip darwis pada tiang kayu. Darwis itu sudah meminta kesempatan kepada raja
untuk berunding dengan kawan-kawannya. Tetapi sang raja sudah hilang kesabaran dan menganggapnya itu hanya siasat supaya bisa kabur. Sementara ketiga darwis lainnya baru menyadari bahwa salah satu kawannya telah hilang. Mereka lalu mencari tahu keberadaannya melalui cermin ajaib. Mengetahui kawannya dalam bahaya, mereka cepat-cepat terbang dengan tongkat ajaib. Mereka pun akhirnya berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya. Tetapi mereka tak dapat menolong permaisuri raja yang tengah menderita sakit, sebab piala ajaibnya hilang entah kemana. Kemudian melalui cermin ajaib barulah diketahui bahwa piala ajaib tersebut telah dibuang oleh sang raja ke samudra yang paling dalam. Dan semenjak peristiwa sang permaisuri, keempat darwis tersebut memutuskan untuk menolong umat manusia secara diam-diam dan menampilkan kesan bahwa pertolongannya dengan benda ajaib seolah-olah menggunakan ramuan alami. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan tamu seorang putri saudagar kaya. Ia mengeluhkan tentang pernikahannya dengan pemuda yang berkaki pincang. Sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti yang bisa menyembuhkan kaki pincang suaminya. "Tolonglah Tuan Abu, aku malu dengan kondisi suamiku," kata sang putri. "Selain kondisi pincang, apalagi yang membuatmu tidak suka dengan suamimu? Apakah dia suka marah-marah?" tanya Abu Nawas. "Tidak Tuan Abu, tutur katanya selalu santun dan ramah," jawab sang putri. "Lalu apakah dia seorang yang gemar maksiat?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga tidak Tuan Abu, dia justru pemuda yang alim. Setiap malam tidak pernah ketinggalan sholat tahajud," jawab sang putri. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, sebenarnya suaminya adalah pemuda yang soleh, tapi hanya karena kakinya pincang sang putri menjadi malu. Padahal pincangnya tersebut juga bukan bawaan dari lahir, melainkan karena terkena musibah. Jadi tidak akan mempengaruhi untuk anak keturunannya. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan solusi supaya sang putri menerima keadaan suaminya. "Wahai sang putri, perkawinan itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika bayi manusia akan dilahirkan, para malaikat di surga memanggil mereka satu persatu. Mereka sudah ditentukan untuk mempunyai pasangan. Itu sudah suatu keputusan ilahi dan tidak seorang pun bisa mengubahnya. Dan ketika kamu akan lahir, para malaikat memberitahu aku bahwa kamu akan mempunyai kaki yang pincang. Tapi tiba-tiba ada bayi yang berteriak, 'Wahai malaikat, janganlah jadikan seorang putri dengan kaki yang pincang. Nanti dia akan menjadi sedih dan malu dalam hidupnya. Biarlah aku saja yang pincang.' Para malaikat pun mengabulkan permintaannya. Tahukah kamu siapa bayi yang berteriak itu? Dia adalah suamimu, tutur Abu Nawas. Karena sang putri menganggap Abu Nawas adalah orang sakti, ia pun langsung percaya dengan cerita tersebut. Sejak saat itu, sang putri menerima keadaan suaminya tanpa ada perasaan malu sedikit pun. Bahkan rasa cinta dan kasih sayangnya semakin bertambah. Kisah selanjutnya. Suatu kali, Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. "Assalamualaikum," ucap Abu Nawas dan mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. "Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu?" jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas.
"Mari, silahkan masuk Abu Nawas," ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara adzan asar. "Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu," pinta Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan," balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melaksanakan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang. Lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadahnya dan mulai menunaikan sholat. Tidak berapa lama, sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu, "Hei Abu Nawas, arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang rahib berpenampilan layaknya orang suci. Namun ia terlihat kebingungan. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Karena merasa kasihan, Abu Nawas lalu menyapanya. "Wahai tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya berasal dari negeri seberang. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas. "Rahib itu adalah orang yang bertugas untuk membimbing manusia menuju surga," jawab orang itu kembali. "Oh, tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau ke pasar, tapi tidak tahu jalannya," ujar sang rahib. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menahan tawa. "Bagaimana bisa Anda membimbing manusia ke surga? Kalau arah pasar saja Anda tidak tahu," celetuk Abu Nawas. Mendadak muka sang rahib berubah menjadi sewot. Ia langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang ulama alim yang bernama Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika ia berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat menjalankan ibadahnya, Abdullah bin Mubarak memutuskan untuk istirahat sebentar. Ia pun duduk di Hijr Ismail. Tiba-tiba datang rasa kantuk yang tak mampu ia tahan. Akhirnya ia tertidur untuk beberapa saat. Di dalam tidurnya inilah Abdullah bin Mubarak bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan amanat kepadanya. "Apabila engkau kembali ke Baghdad, pergilah ke tempat ini dan carilah seseorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salam kepadanya dan katakan bahwa Allah ridho kepadanya." Seketika Abdullah bin Mubarak menjadi kaget dan terbangun dari tidurnya. "Ah, ini mimpi dari setan. Mana mungkin Bahram dapat kiriman salam dari Nabi," pikir Abdullah bin Mubarak. Ia pun bangun untuk mengambil wudhu, menunaikan sholat dan melakukan tawaf. Tak disangka
Mimpi yang serupa datang lagi saat di kesempatan yang lain. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Akhirnya, setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak menjalankan amanat yang disampaikan Rasulullah dalam mimpinya. Setelah bertanya ke sana kemari, sampailah ia di rumah seorang majusi yang bernama Bahram. Orangnya sudah tua renta dan telah menyembah api selama 70 tahun. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya dalam hati, amalan istimewa apa yang dia lakukan sampai Rasulullah menyuruhku untuk datang menemuinya, pikir Abdullah bin Mubarak. Apakah Anda yang bernama Bahram? Tanya Abdullah bin Mubarak. Iya, itu saya, jawab orang tua tersebut. Kemudian Abdullah dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Abdullah pun mulai bertanya kepadanya, apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Tanya Abdullah bin Mubarak. Saya gemar memberi hutang kepada banyak orang. Saat melunasi diwajibkan jumlah pembayaran melebihi jumlah hutang semula, jawab Bahram. Itu perbuatan haram karena termasuk riba. Apakah ada perbuatan lain? Tanya Abdullah kembali. Saya mempunyai anak, 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena tak ingin harta saya pindah ke tangan orang lain, maka saya jodohkan mereka sesama saudara sekandung, jawab Bahram. Itu juga haram. Apa ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Saat menikahkan putra-putri saya, tata cara pesta memakai aturan majusi, kata Bahram menjelaskan. Itu sama saja haram. Apakah ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Anak saya yang paling bungsu adalah gadis yang paling cantik di kota ini. Saya merasa tak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Karena itu, saya memutuskan menikahi anak saya sendiri. Dan pestanya saya adakan secara mewah, yang dihadiri lebih dari 1.000 tamu undangan, jawab Bahram. Itu juga haram. Ada yang lain? Tanya Abdullah. Meskipun terus-menerus didesak pertanyaan yang sama, Bahram tetap meladeninya dengan sabar. Kali ini ia bercerita tentang pengalamannya bertemu seorang wanita muslim. Pernah pada suatu malam saat saya hendak menyetubuhi anak saya yang saya nikahi, ada wanita muslim masuk ke dalam rumahku dan menyalakan lampu. Namun ketika saya keluar kamar, wanita itu langsung memadamkan lampunya dan pergi meninggalkan rumahku. Kejadian tersebut berlangsung sampai 3 kali berturut-turut, sehingga membuat saya curiga kalau dia adalah seorang pencuri. Akhirnya, diam-diam saya membuntuti wanita itu sampai ke rumahnya. Ternyata wanita tersebut menghuni gubuk kecil bersama 3 orang anaknya yang sedang menangis. Mereka tengah kelaparan dan merengek menanyakan makanan kepada ibunya. Wanita itu merasa dihimpit situasi serba sulit. Antara anaknya yang kelaparan dan rasa malu mengemis kepada saya karena aku adalah orang kafir majusi. Wanita itu lalu berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, saya malu untuk meminta kepada selain Allah. Sedangkan yang aku minta adalah seorang majusi," kata si wanita sambil menangis. Melihat hal itu, saya pun merasa iba. Saya segera pulang ke rumah untuk mengambil sebuah wadah yang terisi penuh makanan. Lalu saya membawanya sendiri ke rumahnya dan saya berikan kepada keluarganya. Entah kenapa, hati saya merasakan kebahagiaan saat melihat mereka bisa makan dengan kenyang, tutur Bahram menceritakan. Inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Aku akan menyampaikan kabar gembira untukmu, sahut Abdullah bin Mubarak. Saat itu juga, Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahram perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Saya bermimpi sampai 3 kali. Rasulullah menyampaikan salam khusus untukmu. Beliau juga mengatakan padaku bahwa Allah sudah ridho denganmu, kata Abdullah bin Mubarak.
Mendengar hal itu, orang tua Majusi tersebut tak kuasa menahan rasa bahagianya. Ia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abdullah bin Mubarak. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba orang tua renta itu terjatuh dan meninggal. Abdullah bin Mubarak lalu memandikannya, mensolatinya dan menguburkannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Duratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan kondisi ekonomi keluarga Abu Nawas sedang mengalami kesusahan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Beberapa toko sudah ia datangi hendak melamar pekerjaan. Namun tak satu pun yang berminat menggunakan jasa tenaganya. "Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tak mampu untuk membayarmu," ucap salah satu pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas memutuskan balik ke rumah. Ketika ia tengah menyusuri jalanan sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas membungkuk dan mengambilnya. Ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas kecewa. Meskipun begitu, ia memasukkan koin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian ia melanjutkan langkahnya pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya. "Hei Abu Nawas, dari mana? Mampirlah kemari," pintanya. Abu Nawas pun mampir ke toko sahabatnya itu. Ia lalu dipersilahkan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi," balas sahabatnya. "Oh iya, tadi aku menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," kata Abu Nawas sambil menyerahkan koinnya. Sahabatnya itu tampak serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar kaya datang kemari. Ia hendak membeli koin seperti ini. Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, ucap sahabatnya. "Kamu serius?" tanya Abu Nawas kaget. "Ya iyalah, saya serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, Abu Nawas buru-buru pamit pulang. Ia berencana membeli makanan bagi keluarganya. Di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. Tapi sayangnya, uang yang ia punya hanya 300 dinar. "Kamu berminat membeli kambing ini?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Akhirnya Abu Nawas berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Dan lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, sini aku beli kambingmu. Nanti malam aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar, jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Ya, sini aku bayar," kata saudagar kaya. Dengan senang hati Abu Nawas menjual kambingnya, sebab ia mendapat untung 700 dinar. Maka pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas.
Berikan uangmu atau aku akan membunuhmu, ancam si perampok. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas memberikan uang 1.000 dinar miliknya. Sementara istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok ini langsung kabur tunggang langgang. "Apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok yang kutemukan tadi pagi." Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas duduk termenung. Ia meratapi kejadian yang barusan menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur diri. Tak berselang lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas beranjak dari tempat duduk dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya yang mempunyai toko barang-barang antik. "Hai Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi 2 denganmu," kata sahabatnya. "Tadi siang kan aku sudah memberimu 300 dinar. Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silahkan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uang sisanya. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas. Kesabaran hati saat menerima musibah pasti akan berbuah kemanisan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja sedang berburu di hutan belantara bersama rombongan pengawal kerajaan. Karena saking asiknya mengejar hewan buruan, Baginda Raja sampai terpisah dari rombongan pasukan. Padahal saat itu hujan mulai turun dengan lebatnya. Baginda Raja terpaksa mencari tempat untuk berteduh. Setelah menyusuri hutan seorang diri, sampailah ia di pinggiran hutan. Di situ Baginda Raja melihat ada gubuk sederhana yang dihuni oleh seorang gadis dan wanita tua. Lalu Baginda Raja meminta izin untuk menginap. Wanita si pemilik gubuk pun mengizinkan. "Silahkan tuan, tapi kami tidak punya tempat yang layak untuk istirahat," kata sang wanita pemilik gubuk. "Tidak apa-apa, yang penting saya tidak kehujanan," balas Baginda Raja. Kedua penghuni gubuk sederhana itu tidak mengetahui kalau tamunya adalah seorang raja, karena kebetulan Baginda Raja tidak mengenakan jubah kebesarannya. Saat Baginda Raja memasuki gubuk tersebut, ia melihat di salah satu sudut ruangan terdapat 1 ekor lembu. Lalu si anak gadis memeras susu binatang lembunya hingga memperoleh hasil yang melimpah banyak sekali. Kemudian susu itu dihidangkan kepada Baginda Raja. Saat Baginda meminumnya, Baginda merasakan betapa segar dan nikmatnya susu lembu tersebut. Melihat keadaan yang demikian, terbesitlah dalam benak Baginda Raja untuk menerapkan pemungutan pajak bagi setiap pemilik lembu. Tentu ini akan menjadi tambahan pemasukan kas kerajaan, pikir Baginda Raja. Kemudian saat malam tiba, sang gadis kembali memerah susu lembu. Namun berkali-kali ia memerahnya, tak satu tetes pun lembu itu mengeluarkan susu. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya sang raja punya niat jahat kepada kita." Sang ibu membalas, "Mengapa engkau berkata seperti itu, wahai anakku?" Sang gadis pun menjawab, "Begini bu, lembu ini tak mengeluarkan susunya walaupun hanya setetes." Sang ibu lalu kembali berkata, "Sabarlah wahai anakku, ini sudah malam. Nanti menjelang subuh cobalah lagi untuk memerahnya." Tentu saja percakapan mereka berdua didengar oleh Baginda Raja yang kebetulan berada di sampingnya. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Begitu besarkah pengaruh keputusanku terkait dengan pajak yang akan aku berlakukan?" Baginda Raja pun menyesali niatnya.
Akhirnya ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya itu. Karena sebenarnya kehidupan para pemilik lembu pada umumnya hidup sangat sederhana. Keesokan harinya sang gadis mencoba memerah kembali susu lembu. Dan ia memperoleh hasil yang melimpah seperti sebelumnya. Lantas sang gadis berseru kepada ibunya, "Wahai ibu, rupanya niat jahat raja telah hilang. Lembu ini sudah kembali mengeluarkan susunya." Sang ibu pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Begitu juga dengan Baginda Raja yang mendengarnya. Ketika hari sudah terang, Baginda Raja lalu berpamitan pulang kepada kedua wanita itu tanpa membuka jati dirinya bahwa dia adalah seorang raja. Beberapa minggu kemudian, kehidupan sang gadis dan ibunya menjadi sejahtera. Ternak lembunya semakin berkembang pesat. Maka sebagai tanda terima kasih, mereka berdua berniat memberikan hadiah kepada sang raja berupa susu lembu yang segar. Saat mereka datang ke istana, mereka diperlakukan dengan sopan oleh pengawal kerajaan, lalu diantarkan menghadap Baginda Raja. Betapa terkejutnya ibu dan anak gadisnya itu, karena Baginda Raja yang ada di hadapan mereka ternyata adalah tamu yang tempo hari numpang menginap di rumahnya. Mereka berdua pun lalu meminta maaf atas perkataannya tempo hari yang berprasangka buruk kepada Baginda Raja. Namun Baginda Raja yang adil itu justru berbalik minta maaf. "Saya sudah tinggal puluhan tahun lamanya di tempat itu, Paduka yang mulia. Jika Raja berlaku adil dan baik, maka bumi kami akan subur dan hewan ternak akan mengeluarkan susunya melimpah. Akan tetapi, bila Baginda Raja tidak berlaku adil dan jahat kepada kami, maka bumi kami akan kering, ternak kami tidak akan mengeluarkan susunya sama sekali." Mendengar penjelasan kedua wanita itu, sang raja pun kini semakin berhati-hati dalam memperlakukan rakyatnya, terutama menyangkut soal penghasilan. Sang raja tak akan lagi gegabah memberlakukan pajak semaunya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas hendak menjual keledainya. Ia pun pergi ke pasar dan menawarkan kepada orang-orang. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Ketika melihat-lihat keledai Abu Nawas, lelaki tua itu menjadi tertarik. Ia lalu bertanya, "Berapa harga keledai ini?" Abu Nawas menjawab, 100 dinar tuan. Lelaki tua itu merasa harganya terlalu mahal, jadi dia mulai menawar. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat dengan harga 50 dinar. Namun saat ia hendak membayar, dia menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Dia pun berkata kepada Abu Nawas, "Maaf kawan, saya lupa membawa uang." Mendengar itu Abu Nawas kecewa. Ia mengira lelaki tua tersebut hanya ingin mempermainkannya. "Tidak bisa tuan, Anda harus membawa keledainya," tegas Abu Nawas. "Tapi saya kan tidak membawa uang," sahut lelaki tua. "Itu bukan sebuah alasan, berikan saja topimu sebagai jaminan," ujar Abu Nawas. Mendengar itu, timbul niat jahat pada diri lelaki tua. Dalam hati ia berkata, "Topiku kan harganya cuma 2 dinar. Aku kasihkan saja ke dia dan aku tidak usah kembali." Ia pun memberikan topinya dan membawa pulang keledai Abu Nawas. Setelah lelaki tua itu berlalu, salah satu kawan Abu Nawas bertanya, "Hei Abu Nawas, kau kenal dengan orang itu?" tanyanya. "Tidak, memangnya kenapa?" Abu Nawas balik bertanya. "Kau bodoh Abu Nawas, kau memberikan keledaimu kepada orang yang tak kau kenal," kata kawannya. "Bodoh bagaimana? Dengan cara seperti itu, dia tidak akan bisa mengerjaiku. Kalau aku tidak memberikan keledaiku, dia pasti tidak akan kembali dan tidak jadi membeli keledaiku," terang Abu Nawas. "Cara berpikir kamu itu aneh Abu Nawas. Justru dengan begitu, dia bisa saja tidak kembali," sahut kawannya. "Itu tidak mungkin.
Dia pasti akan kembali karena topinya ada padaku, ujar Abu Nawas. Dasar kau memang bodoh. Topi yang dijadikan jaminan harganya cuma 2 dinar, sedangkan keledaimu harganya 50 dinar, jelas kawannya. Sesaat Abu Nawas merenungi perkataan kawannya itu, tapi ia masih percaya bahwa caranya itu sudah benar. Dan ternyata dugaan kawannya tidak meleset. Setelah ditunggu sampai sore, lelaki tua tersebut tak kunjung datang. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat ke pasar berharap lelaki tua itu akan datang. Namun, setelah seharian menunggu, Abu Nawas tak juga menjumpainya. Disitulah Abu Nawas baru tersadar bahwa ucapan kawannya tempo hari kini menjadi kenyataan. Abu Nawas pun hanya bisa pasrah menerima nasibnya yang sial. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba beberapa utusan kerajaan datang menghampirinya. Tadi kami ke rumahmu Abu Nawas, ternyata kau ada di sini, kata mereka. Ada apa memangnya? Tanya Abu Nawas. Para utusan kerajaan ini lalu memberitahu bahwa saat itu juga Abu Nawas harus diperintah menghadap Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Melihat Abu Nawas membawa topi butut, Baginda Raja segera bertanya, "Topimu jelek sekali Abu Nawas, ngapain dibawa kemari?" Abu Nawas menjawab, "Jangan lihat topinya yang mulia, tapi lihatlah siapa yang punya. Topi ini punya orang yang lebih cerdik dari saya, sampai saya rela menukarnya dengan keledai." Seketika Baginda Raja terperanjat mendengarnya. "Kau serius Abu Nawas? Siapa pemiliknya? Dan kenapa kau sampai rela menukarnya dengan keledaimu?" Tanya Baginda Raja kembali. "Saya tidak tahu namanya Paduka, dan saya juga baru pertama kali melihatnya," jawab Abu Nawas. Ia pun lalu menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan topi tersebut. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Baru kali ini aku mendengar seorang Abu Nawas bisa kena tipu," seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara Abu Nawas hanya terdiam sambil menahan rasa sedihnya. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan perintahkan prajurit untuk menangkap pelakunya," kata Baginda Raja melanjutkan. "Tidak usah Paduka, serahkan saja padaku, asalkan Paduka bersedia membeli topi ini dengan harga 100 dinar, balas Abu Nawas. "Untuk apa topi seperti itu?" timbal Baginda Raja. "Begini yang mulia, bersedia bukan berarti harus membelinya," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memahami maksud Abu Nawas, karena itu adalah bagian dari rencananya agar bisa menangkap orang yang menipu dirinya. Kemudian pergilah Abu Nawas ke pasar dan berkata di hadapan orang-orang, "Wahai kepada pemilik topi ini, aku beritahu bahwa Baginda Raja bersedia membelinya dengan harga 100 dinar. Kalau sampai nanti sore tidak kemari, maka topi ini akan menjadi milikku." Mendengar pemberitaan tersebut, salah seorang di pasar berkata, "Hei Abu Nawas, mending kau jual saja sendiri, uangnya kan bisa jadi milikmu." Abu Nawas membalas, "Ini masih belum jadi hak saya, aku tunggu sampai nanti sore." Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga lelaki tua tersebut. Ia segera mendatangi Abu Nawas dan memberikan uang 50 dinar untuk pembelian keledainya. "Berikan topi itu padaku dan antarkan aku menghadap Baginda Raja," pinta lelaki tua. "Baik, tapi perlu kau ketahui, kau menjual topimu dan mendapatkan 100 dinar, tapi kau akan dipenjara karena perbuatanmu yang telah berusaha menipuku. Atau kau tidak menjualnya dan tidak mendapat 100 dinar, tapi kau tidak dipenjara. Kau mau pilih yang mana?" tanya Abu Nawas. "Siapa juga yang menipumu? Buktinya saat ini aku datang membayar keledaimu,"
bantah lelaki tua. "Sanggahanmu kau sampaikan sendiri kepada Baginda Raja. Apa kau sudah siap menghadapi murkanya?" balas Abu Nawas. Lelaki tua itu pun menjadi agak ragu. Setelah berpikir masak-masak, ia tak jadi menghadap Baginda Raja. Sedangkan Abu Nawas menjadi lega karena berhasil mendapatkan uang hasil penjualan keledainya. Kisah selanjutnya. Ada-ada saja akal Abu Nawas untuk membuat Baginda Raja tak berkutik, manakala dirinya tak sanggup menjalankan tugasnya. Seperti pada kisah berikut ini. Diceritakan suatu hari Baginda Raja perintahkan Abu Nawas untuk membelikannya seekor sapi yang gemuk. "Sekarang pergilah ke pasar dan segera bawakan ke hadapanku seekor sapi yang besar dan gemuk," titah Baginda Raja. Tugasnya memang sederhana, tapi yang membuat Abu Nawas bingung, Baginda Raja sama sekali tak memberinya uang. Padahal untuk membeli sapi yang diinginkan tentulah sangat mahal harganya, yaitu sekitar 100 dinar. Sedangkan Abu Nawas sendiri tak memiliki uang sebanyak itu. Dalam hati ia pun berkata, "Paduka Raja pasti sengaja ingin mengerjaiku," pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, ia tak pernah kehilangan akal cerdiknya. Setelah lama berpikir, Abu Nawas akhirnya mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ia pun segera berangkat pergi ke pasar. Sesampainya di sana, ia mendapati seorang penjual sapi sedang tertidur pulas di samping sapi miliknya. Abu Nawas kemudian membangunkannya. Dengan tangan meraba-raba, si penjual sapi bangun dari tidurnya. Ternyata ia adalah seorang yang buta matanya. Melihat hal itu, Abu Nawas langsung memanfaatkannya. "Hei kawan, apakah kau tahu bahwa sapi yang kamu jual ini adalah sapi ajaib? Sapi ini bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar perkataan Abu Nawas, si penjual sapi tak langsung percaya begitu saja. Tetapi Abu Nawas meyakinkannya bahwa yang dikatakannya adalah benar. Karena penasaran, penjual sapi tersebut bertanya kepada sapi miliknya, "Apakah benar kamu bisa berbicara?" Abu Nawas yang berpura-pura menjadi sapi menjawab, "Ya, saya bisa berbicara, tapi hanya kepada orang-orang yang jujur." Mendengar suara sapi, penjual itu terkejut dan bertanya, "Apakah ini benar suara sapi atau suaramu, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak bisa berbohong, itu adalah suara sapimu. Itu berarti menandakan kamu adalah orang yang jujur." Mendapat sanjungan dari Abu Nawas, ia pun tersenyum dan mulai mempercayainya. "Jika kamu benar-benar bisa berbicara, beritahu saya, apakah harga yang pantas untukmu?" tanya si penjual kepada sapi miliknya. Dengan bersuara layaknya suara sapi, Abu Nawas menjawab, "Harga yang pantas untuk saya adalah 5 dinar. Mendengar itu, penjual tersebut langsung menawarkan sapinya dengan harga 5 dinar kepada Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas dengan senang hati menerimanya. Setelah berhasil memperoleh sapi dengan harga murah, Abu Nawas membawa sapinya ke istana dan mempersembahkannya kepada Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, bagaimana kau bisa membeli sapi itu? Ini kan harganya mahal. Jangan-jangan kamu pinjam uang sama kawanmu?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya membelinya pakai uang saya sendiri," jawab Abu Nawas. "Lalu dari mana kau dapatkan uang sebanyak itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Saya membelinya dengan harga 5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. Spontan Baginda Raja terkejut. "Bagaimana bisa kau mendapatkan sapi yang begitu besar hanya dengan harga 5 dinar? tanya Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menceritakan
bagaimana caranya dia bisa membeli sapi dengan harga yang sangat murah. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas tersebut. "Baiklah Abu Nawas, ini uang 200 dinar untukmu sebagai hadiah karena berhasil mendapatkan sapi yang besar," kata Baginda Raja. Setelah Abu Nawas menerima uangnya, ia segera kembali menemui penjual sapi yang buta itu. "Kawan, ini 100 dinar untuk bayar sapimu," kata Abu Nawas. "Tapi bukankah tadi kamu sudah membayarnya?" balas si penjual sapi. "Sudah, terima saja dan jangan banyak tanya," ujar Abu Nawas. Si pemilik sapi pun dengan senang hati menerimanya. Sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan membawa sisa uang 100 dinar. Kisah selanjutnya. Suatu hari, istana Baginda Raja kedatangan tamu sekelompok orang Syiah. Tujuan mereka adalah ingin menantang debat agama kepada para ulama di kota itu. Sebagai tuan rumah yang baik, tentu Baginda Raja menyambutnya dengan ramah. Setelah mereka dipersilahkan duduk, salah satu dari mereka berkata, "Maaf Paduka yang mulia, bukannya kami bermaksud kurang ajar, tapi kami hanya ingin menguji sampai seberapa tinggi ilmu agama para ulama di kota ini." Baginda Raja membalas, "Oh, tidak apa-apa, saya justru malah tertarik, sekaligus bisa menambah wawasan ilmu agama." Baginda Raja lalu memanggil beberapa ulama kota Baghdad yang berilmu tinggi. Tapi sayangnya, saat berdebat, tak ada satupun ulama Baghdad yang bisa menandingi keilmuan sekelompok orang Syiah. Kala itu Baginda Raja hampir saja menanggung malu. Pasalnya, para ulama yang ia andalkan harus menelan kekalahan. Tiba-tiba penasehat istana membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. "Kenapa tidak undang saja Abu Nawas? Orang seperti mereka pasti akan kewalahan menghadapinya," ujar penasehat istana menyarankan. Usulan penasehat istana membuat Baginda Raja merasa mendapatkan angin segar. Ia pun langsung menyetujuinya. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sekelompok orang Syiah, "Di kota ini masih ada seorang ahli ilmu yang juga tak kalah cerdas. Apakah kalian berani?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja Paduka. Siapa orangnya? Segera hadirkan ke sini," tantang mereka. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk segera menghadap ke istana," kata salah satu pengawal. "Ada apa? Bukannya kemarin aku sudah ke istana," jawab Abu Nawas. "Benar Tuan Abu, tapi kali ini Baginda Raja sangat membutuhkan Anda," balas pengawal. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di istana ada sekelompok orang Syiah. Mereka menantang debat ilmu agama kepada siapa saja," jawab pengawal. "Kenapa tidak undang saja para ulama? Tentu mereka lebih pandai daripada aku," ujar Abu Nawas. "Sudah Tuan Abu, tapi mereka semua tidak bisa berkutik," kata pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun terpaksa memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Di sana nampaklah para ulama Syiah sedang duduk berkumpul di sebuah aula kerajaan. Tidak seperti biasanya, Abu Nawas memasuki aula sambil menenteng sandal miliknya. Melihat hal itu membuat Baginda Raja dan sekelompok orang Syiah dibuatnya terheran-heran. Kemudian sekelompok orang Syiah bertanya kepadanya, "Kamu ini aneh, kenapa kau tenteng sandalmu masuk ke dalam?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Saya teringat peristiwa zaman Rasulullah masih hidup. Para kelompok Syiah suka mencuri sandal, makanya saya bawa masuk, takut sandalnya hilang." Jawaban Abu Nawas tersebut sontak membuat sekelompok orang Syiah semakin bertambah heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Kamu jangan mengarang cerita palsu.
Zaman Rasulullah ajaran Syiah belum ada, protes mereka. Kalau begitu, diskusi perdebatan kita selesai. Dari mana ajaran agama Islam kalian? Kalau di zaman Rasulullah saja belum ada Syiah, balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas langsung ngeloyor pergi meninggalkan mereka. Sementara sekelompok orang-orang Syiah ini tak bisa membantah pernyataan Abu Nawas. Baginda Raja yang menyaksikan hal itu seketika tertawa terpingkal-pingkal sembari memuji kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kisah seorang rahib yang mendatangkan hujan dengan tulang manusia terjadi di masa ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Di dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqu al-Muhriqah, Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami menulis sebuah kisah. Ketika Al-Hasan al-Askari di penjara, terjadilah musim paceklik yang parah. Hujan tidak mau turun selama bertahun-tahun. Kemudian Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan segenap rakyatnya yang beragama Islam berkumpul di suatu lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Namun ternyata tidak ada hasilnya. Kemarau panjang masih saja melanda negeri tersebut. Karena hujan tak kunjung datang, lalu seorang rahib di wilayah tersebut mengumpulkan orang-orang yang beragama Nasrani kumpul di sebuah lapangan yang tempo hari digunakan untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah-tengah para pengikutnya, sang rahib mengulurkan tangannya ke langit. Dan tiba-tiba saja hujan langsung turun dengan amat derasnya. Di hari yang kedua, sang rahib kembali mengumpulkan pengikutnya yang beragama Nasrani. Ia pun mengulurkan tangannya dan hujan kembali turun sangat deras. Peristiwa menakjubkan ini membuat orang-orang Islam yang masih bodoh menjadi bimbang dengan keimanannya. Bahkan ada sebagian yang murtad dan beralih memeluk agama Nasrani. Hal ini tentu saja membuat Khalifah Al-Mu'tamid resah. Namun ia juga tak mungkin memaksa rakyatnya yang murtad untuk kembali memeluk Islam. Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Beliau adalah seorang ulama keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Hasan al-Askari sedang mendekam di dalam penjara karena dianggap melawan pemerintah atau yang sering kita sebut radikal. Setelah Hasan al-Askari menghadap Khalifah Al-Mu'tamid, sang khalifah mengungkapkan kegelisahannya kepada Al-Hasan. Temuilah umat kakekmu Muhammad sebelum mereka semua binasa, perintah sang khalifah. Perintahkan orang-orang keluar dari rumahnya. Aku akan menghilangkan keraguan mereka, balas Al-Hasan. Hari itu Hasan juga berbicara kepada khalifah. Beliau meminta agar melepaskan teman-temannya dari penjara, dan khalifah pun melepaskan mereka. Pada keesokan harinya berkumpullah semua rakyat, baik yang beragama Nasrani maupun yang beragama Muslim. Setelah Al-Hasan selesai memimpin sholat istisqa dan berdoa meminta hujan, beliau lalu mempersilahkan sang rahib untuk bergantian memanjatkan doa. Di tengah para pengikutnya yang beragama Nasrani, sang rahib mengangkat tangannya ke arah langit. Langit pun seketika berubah menjadi hitam. Di saat itulah Al-Hasan memerintahkan para prajurit istana untuk memegangi tangan sang rahib. Ternyata di tangan sang rahib terdapat tulang manusia. Al-Hasan pun langsung merebut dari tangan sang rahib. Tulang tersebut lalu ia sembunyikan di balik jubahnya. Sekarang mintalah hujan, ucap Al-Hasan kepada sang rahib. Sang rahib kembali mengangkat tangannya dan berdoa. Tapi yang terjadi, gumpalan awan yang tadinya muncul kini justru malah menghilang. Matahari kembali bersinar menerangi awan. Melihat hal itu, semua rakyat menjadi heran, termasuk sang khalifah sendiri.
"Apa yang kau rebut dari tangan sang rahib, wahai Hasan?" tanya sang khalifah penasaran. "Ini adalah tulang seorang nabi. Rahib ini mendapatkannya dari salah satu kuburan nabi di zaman Bani Israel. Apabila tulang seorang nabi ditunjukkan ke arah langit, tentulah saat itu juga langit akan mencurahkan hujan yang lebat," jawab Al-Hasan. Untuk membuktikannya, Al-Hasan kemudian mengangkat tulang tersebut ke arah atas langit. Hujan pun langsung turun amat deras mengguyur wilayah tersebut. Atas kejadian itu, hilanglah keraguan masyarakat muslim. Sebab selama ini, terkabulnya sang rahib meminta hujan bukan karena doanya, akan tetapi karena ia menyimpan tulang seorang nabi. Setelah itu, Al-Hasan kembali ke rumahnya dengan tenang dan dimuliakan. Semenjak itu juga, Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil terus menjalin silaturahim setiap waktu hingga Al-Hasan wafat. Beliau meninggal pada usia 28 tahun dan dimakamkan di samping ayah dan pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas tampak bersiap-siap untuk berangkat ke hutan. Melihat hal itu, sang istri pun bertanya, "Wahai suamiku, kamu mau kemana?" Abu Nawas menjawab, "Aku mau pergi ke hutan." Sang istri heran dengan jawaban Abu Nawas. "Persediaan kayu kita kan masih banyak. Untuk apa pergi ke hutan?" tanya sang istri kembali. "Aku bukan mau mencari kayu, tapi mau berburu burung puyuh. Bukankah tahun ini waktunya bagi mereka berimigrasi ke daerah kita? Pasti di hutan akan banyak sekali burung puyuh," balas Abu Nawas menjelaskan. "Oh iya benar, di hari-hari seperti ini setiap tahun burung puyuh berimigrasi dan menyeberangi perkampungan kita. Kangen banget sama dagingnya yang lezat," sahut sang istri. Maka berangkatlah Abu Nawas dengan membawa perangkap berburu menuju hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas memanjat pohon dan memasang jaring di antara pepohonan. Setelah semuanya selesai, dia pun duduk di atas dahan pohon untuk menunggu hasil buruannya. Selang beberapa saat, satu persatu burung puyuh menubruk jaring dan jatuh ke tanah. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkapinya. Begitulah kerjaan Abu Nawas sampai menjelang malam hari, sehingga ia memperoleh banyak sekali hasil buruan burung puyuh. Selanjutnya, Abu Nawas pulang ke rumah dengan hati penuh gembira. "Wahai istriku, aku memperoleh burung banyak sekali," ucap Abu Nawas. Sang istri pun menjadi ikut senang karena ia sudah kangen dengan masakan daging burung puyuh. "Besok aku akan mengajak Tuan Hakim dan kawan-kawan untuk makan bersama kita. Wahai istriku, buatlah masakan daging puyuh yang paling lezat," pinta Abu Nawas kepada istrinya. Esok harinya Abu Nawas menanyakan kepada sang istri, apakah hidangan daging puyuhnya sudah siap. "Sudah wahai suamiku, masih aku taruh di wajan agar panasnya tetap awet," jawab sang istri. Lalu Abu Nawas membuka tutup wajan untuk mengintip masakannya. Aromanya nikmat sekali. "Oh iya, kenapa rotinya tidak sekalian dicampur?" kata Abu Nawas menyarankan. Sang istri menuruti permintaannya. Ia memasukkan beberapa roti ke dalam wajan dan menutupnya kembali. "Baiklah, aku akan keluar sebentar untuk memanggil kawan-kawan dan Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pergi menemui kawan-kawannya dan juga Tuan Hakim. Tuan Hakim sangat senang dengan undangan ini, mengingat daging puyuh adalah makanan kesukaannya. Dia pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara sang istri merasa cemburu karena Abu Nawas lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Padahal masakan daging puyuh juga merupakan makanan kesukaannya. Ia pun segera memasukkan semua masakan daging puyuh ke dalam baskom yang sudah dipersiapkan.
Kemudian baskom tersebut disembunyikan. Sedangkan wajan yang telah kosong ia isi dengan burung puyuh yang masih hidup dan menutupnya kembali. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas bersama Tuan Hakim dan kawan-kawannya. Semua tamu undangan dipersilahkan duduk di depan meja makan. Lantas Abu Nawas mulai meletakkan piring kosong di depan setiap orang. Tidak lama lagi, di depan kalian akan ada makanan daging puyuh yang paling lezat, ucap Abu Nawas. Abu Nawas lalu masuk ke belakang untuk mengambil wajan dan meletakkannya di meja di hadapan para tamunya. Tatkala dia mengangkat tutup wajan, burung-burung puyuh itu berterbangan keluar. Semua tamu yang diundangnya langsung kaget, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Ya Allah, sungguh aku telah memburu burung-burung puyuh itu dan memasaknya. Tapi dengan kuasamu, engkau hidupkan kembali mereka. Namun, kemana perginya rotiku? Ini yang aku tanyakan dan ini yang membuatku bingung, kata Abu Nawas dengan polosnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.